Dari luar, aku dengar suara tawa pelan, suara Rafa, dan suara wanita. Aku menahan napas, tanganku bergetar saat memegang gagang pintu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk, kita lanjut. Namaku Nadia, usia 32 tahun. Sudah 7 tahun, aku menikah dengan Rafa, pria yang dulu begitu kucintai karena sikapnya yang lembut, sabar, dan selalu membuatku merasa aman. Kami menikah muda, membangun kehidupan bersama dari nol. Rafa dulu hanya karyawan biasa di perusahaan keluarganya, tapi kerja keras dan ambisinya membuat dia naik jabatan dengan cepat, hingga akhirnya duduk di kursi direktur muda. Dari luar, semua orang memandang kami sebagai pasangan ideal. Rumah kami besar, mobil kami baru, dan penampilan kami selalu rapi di setiap acara keluarga. Tapi mereka tidak tahu, di balik senyum yang selalu kutunjukkan, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah di dalam rumah ini. Beberapa bulan terakhir, Rafa bukan lagi suami yang kukenal. Dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Kadang dia bilang sedang menemui klien, kadang ada urusan proyek di luar kota. Aku selalu mencoba percaya. Aku tidak mau jadi istri yang curigaan. Apalagi Rafa adalah tipe pria yang pandai bicara. Dia bisa membuat apapun terdengar masuk akal. Proyek lagi padat banget sayang. Kamu tahu sendiri, kalau aku nggak lembur, target perusahaan bisa gagal, katanya sambil memelukku cepat sebelum masuk kamar mandi. Tapi belakangan, pelukan itu terasa dingin, seperti dilakukan hanya karena kewajiban, bukan karena cinta. Aku masih ingat malam itu. Ketika dia pulang hampir tengah malam, suara mobilnya berhenti di depan rumah, dan aku langsung beranjak dari sofa. Aku memang belum tidur karena khawatir. Saat Rafa masuk, dia langsung melempar jasnya ke sofa dan menghela napas panjang. Capek banget hari ini, katanya. Aku menghampirinya, ingin memijat bahunya, tapi tiba-tiba hidungku menangkap aroma yang asing. Parfum wanita, wangi bunga yang lembut, tapi jelas bukan punyaku. Aku diam saja, pura-pura tidak sadar, walau dadaku sesak. Aku hanya tersenyum dan bertanya pelan, "Kamu sudah makan?" Dia menjawab singkat, "Udah tadi, sama tim." Lalu berlalu begitu saja ke kamar tanpa menatapku. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil yang dulu tak kupedulikan. Wangi bajunya, nada suaranya, caranya menjauhkan ponsel saat aku duduk di sebelahnya. Dulu kami sering bercanda sebelum tidur. Sekarang kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku masih masak untuknya, menyiapkan pakaiannya, menjaga agar Dava, anak kami, tidak merasa ada yang salah. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami sudah habis? Suatu hari, aku memutuskan untuk datang ke kantornya. Aku ingin memberikan sedikit kejutan. Seperti dulu, saat kami masih pacaran, aku masak makanan kesukaannya, ayam bakar madu dengan sambal mata. Aku juga membeli kopi favoritnya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih perhatian, masih peduli. Aku sampai di kantor sekitar jam 11 siang. Bangunannya tinggi dan megah, dengan logo besar bertuliskan Rafa Property Group di depan. Aku sudah sering ke sana sebelumnya, tapi entah kenapa hari itu rasanya berbeda. Ada sesuatu yang membuat langkahku terasa berat. Saat aku tiba di resepsionis, karyawan di sana tampak kaget melihatku. Mungkin karena aku jarang datang tanpa memberi kabar lebih dulu. "Selamat siang, Bu Nadia," sapanya gugup. Bapak lagi di ruangannya, tapi sedang rapat. Aku tersenyum sopan. "Oh, nggak apa-apa. Aku cuma mau ngantar makanan. Bisa?" Aku titip sebelum dia menjawab. Datanglah seorang perempuan muda berjalan mendekat. Rambutnya panjang dan berkilau. Seragam kantornya pas di tubuh. Wajahnya cantik dengan riasan yang rapi. Dia tersenyum
Tapi entah kenapa, senyumnya terasa tidak tulus. "Selamat siang, Bu. Saya Mira, sekretarisnya Pak Rafa," katanya. Nada suaranya lembut, tapi ada kesan dingin di sana. Aku menjawab pelan. "Oh, kamu Mira? Aku sering dengar nama kamu dari Rafa." Mira tersenyum kecil, lalu berkata, "Pak Rafa sedang meeting." "Bu, mungkin agak lama. Nanti, kalau sudah selesai, saya sampaikan makanannya." Aku melirik ke arah ruang direktur, yang pintunya terbuat dari kaca buram. Dari luar, aku bisa melihat bayangan dua orang duduk berhadapan. Aku mengenali postur Rafa dengan mudah, tapi di depannya ada sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Mereka tampak berbicara dengan ekspresi santai. Sesekali Rafa tertawa kecil. Aku tahu itu Rafa, karena aku terlalu hafal cara dia tertawa. Tapi kali ini, tawanya terdengar berbeda. Ada nada hangat yang sudah lama tidak aku dengar ketika dia bersamaku. Aku menarik napas panjang dan mencoba menahan perasaan yang mulai bergejolak. Aku tidak mau langsung berpikir buruk. Mungkin itu cuma klien, pikirku. Mungkin memang benar, dia sedang rapat. Aku mencoba positif. Aku tidak ingin jadi istri yang mudah menuduh tanpa bukti. Aku hanya meletakkan tas makanan di meja Mira dan berkata, "Tolong sampaikan ke suamiku ya, aku buatkan ini sendiri." Mira hanya mengangguk pelan dengan ekspresi datar. Saat aku melangkah pergi, aku sempat mendengar dia berbisik kecil. Entah ke siapa. "Ih, datang tiba-tiba banget sih." Bisikan itu kecil, tapi cukup membuat hatiku sakit. Aku keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Di parkiran, aku duduk lama di dalam mobil. Aku menatap tas bekal kosong di pangkuanku dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku yang terlalu sensitif? Tapi perasaan ini tidak bisa diabaikan. Aku tahu ada yang tidak beres. Perempuan punya insting yang tajam. Kadang tanpa bukti pun kita tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Malamnya, Rafa pulang seperti biasa telat. Kali ini, dia bilang habis makan malam dengan tim marketing. Aku hanya mengangguk. Aku tidak lagi bertanya. Karena setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Aku tidak mau terlihat seperti istri cerewet. Tapi aku mulai mencatat jam-jam kepulangannya di kepala. Memperhatikan pola yang berulang. Setiap Selasa dan Kamis, dia selalu pulang paling telat. Setiap hari itu juga, Mira selalu memposting sesuatu di media sosialnya. Entah foto di restoran mewah, atau di ruang kantor dengan caption, "Kerja lembur lagi nih, bareng orang hebat." Suatu malam, Rafa ketiduran di sofa ruang tamu. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Niatnya hanya untuk memindahkan ke tempat aman. Tapi saat layar menyala, ada notifikasi masuk. Nama pengirimnya, Mira Sekretaris. Pesannya singkat. "Terima kasih buat tadi ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kamu. Hati-hati di jalan, Pak." Tanganku langsung lemas. Aku tidak tahu harus marah, menangis, atau pura-pura tidak tahu. Aku menatap wajah Rafa yang sedang tidur. Tampak tenang seolah tidak ada beban. Aku ingat bagaimana dulu dia selalu bilang, "Aku gak akan pernah bikin kamu nangis." Dan sekarang, dia adalah alasan utama kenapa aku menangis hampir setiap malam. Aku masuk kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap pantulan wajahku di cermin. Mataku sembab, rambutku kusut, dan senyumku hilang entah kemana. Aku sadar, dalam usaha menjaga rumah tangga ini, aku sudah terlalu banyak mengalah. Aku berhenti bekerja, berhenti mengejar mimpiku, hanya supaya dia bisa bebas mengejar ambisinya. Dan sekarang, dia justru menukar kesetiaanku dengan kebohongan. Aku menatap jam di dinding, jarum panjang menunjukkan angka 12. Aku tahu malam ini, aku tidak akan bisa tidur. Aku hanya bisa berbaring sambil memandangi langit-langit kamar, memikirkan semua hal yang telah terjadi. Dalam hati aku berdoa, semoga aku salah. Semoga semua yang kulihat dan kurasakan ini hanya kesalahpahaman. Tapi di dalam hatiku yang paling dalam,
Aku tahu, firasat perempuan jarang sekali salah. Ada rahasia yang disembunyikan Rafa, dan cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Malam itu, aku menangis pelan, tanpa suara, hanya ditemani gelap dan rasa hancur yang tak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu satu hal. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya, karena tak ada yang lebih menyakitkan daripada dicintai dengan kebohongan. Dan aku, Nadia, akan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik ruang direktur. Itu tempat di mana suamiku dan sekretarisnya sering menghabiskan waktu bersama dengan alasan pekerjaan. Hari itu, udara terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang berbisik di telingaku, bahwa aku akan menemukan sesuatu yang selama ini kutakuti. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk Rafa dan Dava, seperti biasa. Tapi pikiranku tidak di sana. Setiap gerakanku terasa otomatis. Rafa duduk di meja makan, dengan wajah lelah, tapi tetap memegang ponselnya. Jarinya sibuk mengetik. Aku perhatikan. Dari tadi dia tersenyum kecil, setiap kali membaca pesan di layar. Aku mencoba mengintip, tapi dia sepat-sepat mematikan layarnya. Ada yang lucu? Tanyaku, sambil tersenyum tipis. Dia mengangkat kepala, sedikit terkejut. Oh, enggak, cuma grup kantor. Ada yang lawak. Jawabnya datar, seolah itu hal biasa. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar grup kantor. Setelah sarapan, Rafa berpamitan seperti biasa. Cium keningku cepat, lalu bergegas keluar. Aku menatap punggungnya dari pintu. Dada ini terasa sesak. Ada jarak di antara kami yang makin hari makin lebar. Tapi, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Atau mungkin, dia sengaja membiarkannya. Begitu pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ada sesuatu di dalam diriku yang berkata, hari ini aku harus tahu kebenarannya. Aku mengambil jaket, tas, dan kunci mobil. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan asisten rumah tangga. Aku hanya bilang akan keluar sebentar. Di perjalanan menuju kantor Rafa, pikiranku campur aduk. Ada rasa takut, marah, sedih, tapi juga tekad yang kuat. Aku berpura-pura menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin aku salah paham. Mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi setiap kali wajah Mira muncul di pikiranku, logika itu langsung runtuh. Setibanya di kantor, suasananya lebih sepi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 10:30 pagi. Waktu di mana sebagian besar karyawan masih sibuk bekerja. Aku menyapa resepsionis yang tampak kaget melihatku datang. Selamat pagi, Bu Nadia. Mau ketemu Pak Rafa? Tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum tenang, menahan degup jantung yang semakin kencang. Iya, aku cuma mau antar dokumen penting, jawabku. Padahal di tanganku tidak ada dokumen apapun. Aku hanya membawa tas kecil dan ponsel. Langkahku pelan saat naik ke lantai 2, tempat ruang direktur berada. Koridor panjang. Itu sunyi. Hanya terdengar suara AC dan langkah sepatuku sendiri. Setiap langkah terasa berat, tapi hatiku semakin yakin. Aku sampai di depan pintu ruang direktur yang tertutup rapat. Cahaya dari bawah pintu menunjukkan ruangan itu menyala. Aku mendekat, berusaha menenangkan diri, tapi tubuhku justru semakin gemetar. Aku mendengar suara tawa pelan dari dalam. Suara Rafa. Jelas sekali, tapi tawa itu bukan tawa formal dalam rapat, bukan juga tawa lelah sepulang kerja. Itu tawa yang hangat dan lembut. Tawa yang dulu hanya aku miliki. Aku menempelkan telingaku di pintu. Suara perempuan terdengar, lembut, manja, dengan nada yang hanya digunakan ketika seseorang sedang berusaha menarik perhatian. Aku nggak nyangka kamu bisa sejago ini, Mir. Kalau tanpa kamu, mungkin aku udah stres di kantor.
Suara Rafa terdengar jelas, bercampur dengan nada kagum. Aku menahan napas, dadaku seperti ditekan benda berat. Lalu, suara Mira terdengar, rendah tapi penuh rayuan halus. Aku kan selalu siap bantu. Pak, saya kan bukan cuma sekretaris biasa. Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di jantungku. Aku memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri kalau yang kudengar salah. Tapi kemudian ada suara langkah, gesekan kursi, dan tawa kecil lagi. Aku tahu, aku tidak bisa menipu diri sendiri. Aku perlahan memegang gagang pintu, membuka sedikit celah, hanya cukup untuk melihat ke dalam. Dan di sana, pemandangan yang kutakuti akhirnya nyata di depan mata. Rafa berdiri di dekat Mira. Jaraknya terlalu dekat untuk disebut profesional. Rafa tersenyum sambil menatap Mira, sementara Mira menatapnya balik dengan ekspresi yang tidak salah bisa diartikan. Tangan mereka tidak bersentuhan, tapi cukup dekat untuk membuat darahku mendidih. Aku menutup pintu perlahan sebelum mereka menyadari kehadiranku. Tanganku bergetar hebat. Tubuhku seperti kehilangan kekuatan. Aku mundur beberapa langkah, bersandar di dinding koridor yang dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suara tawa mereka masih terdengar samar-samar dari balik pintu, seperti gema yang menampar perasaanku berulang kali. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Semua kenangan indah yang dulu kami jalani berputar di kepalaku. Cara dia melamarku dengan gugup. Malam pertama kami di rumah ini. Caranya menatapku penuh cinta saat Dava lahir. Semua itu terasa seperti kebohongan sekarang. Aku berjalan pelan keluar dari gedung, menunduk, tidak peduli pada siapapun yang menatapku. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa sampai ke mobil. Begitu duduk di dalam mobil, aku langsung menangis keras, menumpahkan semua yang kutahan. Tangisku seperti tidak akan pernah berhenti. Aku memukul setir, berteriak tanpa suara, memaki nasibku sendiri. Kenapa, Raf? Kenapa kamu tega? Ucapku lirih. Di antara isak, aku merasa hancur. Dunia yang selama ini kuanggap sempurna, ternyata cuma topeng belaka. Setelah beberapa menit, aku memaksa diriku untuk tenang. Aku menatap wajahku di kaca spion, mata merah, pipi basah. Tapi di dalam sorot mataku, ada sesuatu yang baru muncul. Tekad. Aku tidak akan langsung melabrak Rafa. Aku tidak akan membuat keributan di kantor. Aku butuh waktu. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku akan diam dulu. Tapi dalam diamku, aku akan mulai mengamati. Aku ingin tahu sejauh apa dia berbohong. Aku ingin tahu apakah Mira sadar bahwa dia sedang menghancurkan rumah tanggaku. Atau justru dia menikmatinya. Malam itu, Rafa pulang seperti biasa. Senyumnya seperti tidak terjadi apa-apa. Aku sudah mencoba terlihat tenang. Aku sambut dia seperti biasanya. Bahkan aku masih bisa tersenyum. Gimana kerjaannya? Tanyaku sambil menuangkan teh. Lancar, jawabnya cepat. Cuma capek aja. Proyek makin berat. Dia tidak sadar kalau aku sudah tahu segalanya. Aku menatap wajahnya lama-lama, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di sana. Tapi yang kulihat hanya kepalsuan. Setiap gerakannya terasa dibuat-buat. Setiap senyumnya seperti perisai untuk menutupi sesuatu yang busuk. Setelah makan malam, dia sibuk lagi dengan ponselnya. Katanya sedang kirim laporan ke kantor. Padahal aku melihat jelas notifikasi dari nama Mira muncul beberapa kali. Aku ingin menanyakan itu, tapi lidahku keluh. Aku tidak ingin bertengkar tanpa strategi. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, dia akan memutarbalikkan keadaan dan membuatku terlihat seperti istri paranoid. Jadi, aku memilih diam. Tapi di dalam hatiku, aku berjanji, ini tidak akan berhenti di sini. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang mendung. Angin malam membuat tubuhku menggigil, tapi pikiranku terlalu panas untuk berhenti berpikir. Aku mengingat kembali semua momen kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Cara Rafa tiba-tiba sering wangi, meski bilang baru lembur.
Caranya menjauhkan ponsel saat aku lewat. Caranya memuji tim marketing yang rajin. Dan semua itu ternyata hanya potongan puzzle yang kini tersusun jelas. Aku merasa bodoh karena selama ini aku menutup mata. Aku berhenti bekerja demi dia. Berhenti mengejar karierku sendiri hanya supaya bisa jadi istri dan ibu yang baik. Tapi ternyata semua pengorbananku dianggap angin lalu. Dia mencari kesenangan di luar sana. Seolah rumah dan keluarganya tidak cukup. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, lebih karena marah. Aku marah pada Rafa, pada Mira, bahkan pada diriku sendiri. Tapi di balik kemarahan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus jadi korban. Aku masuk kamar, melihat Rafa yang sudah tidur pulas di sisi ranjang. Aku menatap wajahnya lama-lama. Dulu wajah itu membuatku tenang. Sekarang, setiap kali aku melihatnya, hatiku terasa sakit. Aku berbaring pelan di sebelahnya. Tapi mataku tak bisa terpejam. Pikiranku terus berputar, mengulang kejadian siang tadi di ruang direktur. Setiap kali suara tawa mereka teringat, dadaku terasa sesak. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan diam selamanya. Mungkin hari ini aku kalah. Tapi aku tidak akan selamanya jadi istri yang dibohongi. Aku akan temukan cara untuk membuka semuanya. Aku akan buktikan bahwa perempuan bisa kuat. Bahkan setelah hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu aku berbisik pelan pada diri sendiri. Sebelum akhirnya menatap langit-langit. Kamar yang gelap, Rafa. Kamu boleh menipuku sekarang. Tapi suatu hari nanti, semua kebohonganmu akan kamu bayar sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di ruang direktur itu, hidupku rasanya berjalan seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Setiap kali aku mencoba tersenyum di depan Dava, hatiku terasa berat. Tapi setiap malam, aku duduk di depan laptop, mencari cara untuk mengungkap semua kebohongan Rafa dan Mira. Aku tidak mau lagi cuma menangis tanpa arah. Aku harus tahu semuanya. Sampai ke akar. Aku mulai dengan menghubungi seseorang yang sudah lama tidak aku ajak bicara, Rini. Teman lamaku. Waktu dulu aku masih kerja di perusahaan itu. Dia dulu satu divisi denganku. Sebelum aku resign setelah menikah dengan Rafa. Aku tahu Rini, orang yang bisa dipercaya. Malam itu, aku telepon dia. Suaraku bergetar waktu memulai pembicaraan. Tapi aku berusaha tenang. Rin, aku cuma mau tanya, kamu masih kerja di kantor yang sama kan? Tanyaku pelan. Suara di ujung sana terdengar ragu-ragu. Masih, Net? Kenapa? Ada apa? Aku terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Aku butuh bantuanmu. Tapi, tolong, ini jangan sampai ada yang tahu, ya? Aku cuma mau tahu kebenaran soal Rafa dan sekretarisnya, Mira. Rini lama tidak menjawab, hanya terdengar helaan napas dari seberang. Akhirnya, dia berkata lirih, Nat, jadi kamu udah tahu? Kalimat itu cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Jadi, benar, semua kecurigaanku selama ini bukan halusinasi. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Rini pelan. Tapi, di kantor, semua orang sebenarnya tahu. Mereka cuma pura-pura nggak tahu karena takut. Rafa itu kan anak pemilik perusahaan. Kalau ada yang buka mulut, bisa langsung kehilangan pekerjaan. Aku menelan ludah. Mataku mulai panas. Jadi mereka beneran ada hubungan? Tanyaku lirih. Rini tak menjawab langsung. Tapi, ia mengirim sesuatu lewat pesan. Tak lama, ponselku berbunyi. Satu foto, lalu beberapa tangkapan, layar percakapan WhatsApp, dan bahkan rekaman CCTV dari ruang rapat kecil di lantai 2. Di sana terlihat jelas Rafa dan Mira tertawa berdua setelah jam kerja. Duduk terlalu dekat, seolah dunia hanya milik mereka. Tanganku gemetar saat melihat semua itu. Air mataku jatuh lagi
Tapi kali ini, bukan karena hancur, melainkan karena kemarahan yang sudah tidak bisa dibendung. Rini berkata, "Aku sebenarnya udah lama mau kasih tahu kamu. Tapi aku takut. Tapi kalau kamu udah siap, nah sekarang waktunya kamu lawan." Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap semua bukti yang baru saja kukumpulkan. Foto, pesan, rekaman. Setiap potong bukti seperti paku yang menancap di dadaku, tapi juga seperti bahan bakar untuk amarah yang semakin membara. Aku menatap wajah Rafa di foto itu, wajah yang dulu kucintai sepenuh hati, tapi kini hanya menyisakan rasa jijik. Aku tahu, saatnya sudah datang. Aku tidak bisa diam lebih lama. Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal harga diri. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku tidak lagi merasa lemah. Aku memilih baju paling rapi yang kumiliki, blazer putih dan celana hitam. Aku ingin terlihat kuat. Saat bercermin, aku melihat pantulan wajah seorang wanita yang sudah lelah menangis, tapi juga sudah siap berjuang. Aku menatap diriku sendiri dan berkata pelan, "Hari ini, aku akan berdiri untuk diriku sendiri." Aku berangkat ke kantor Rafa tanpa memberitahu siapapun. Begitu masuk ke gedung, suasana seperti biasa, sibuk, ramai, tapi kali ini semua orang menatapku dengan tatapan heran. Mereka tahu siapa aku, istri direktur muda yang konon rumah tangganya sempurna. Tapi dari cara mereka berbisik-bisik, aku tahu mereka sudah dengar gosip yang sesungguhnya. Aku naik lift ke lantai 4, tempat ruang rapat besar berada. Dari jauh, aku sudah bisa mendengar suara-suara rapat. Suara Rafa yang sedang presentasi di depan para petinggi perusahaan. Aku menunggu beberapa detik di depan pintu, mengatur napas dalam-dalam. Tanganku sempat gemetar, tapi aku genggam erat tas kecilku. Lalu, tanpa berpikir dua kali, aku dorong pintu itu dan masuk. Suara di ruangan langsung berhenti. Semua orang menatap ke arahku. Rafa terlihat kaget setengah mati. Ekspresinya campuran antara bingung dan panik. Mira duduk di sisi kanan meja. Wajahnya langsung pucat begitu melihatku. "Nad, kamu ngapain di sini?" tanya Rafa cepat. Berusaha tersenyum, tapi jelas terlihat gugup. Aku berjalan pelan ke tengah ruangan, menatap semua orang dengan tenang. "Aku cuma mau ikut rapat. Kayaknya seru," kataku pelan tapi tegas. Suasana berubah tegang. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian menunduk, takut ikut terlibat. Rafa mencoba berdiri, menghampiriku. "Sayang, ini nggak tempatnya." Aku langsung memotong. "Tempatnya pas banget, Raf. Di sini kan kamu kerja. Di sini juga kamu bohongin aku." Ruangan langsung hening. Tidak ada suara selain detik jam yang berdetak di dinding. Rafa berusaha menenangkan. "Nadia, kamu salah paham. Jangan bikin malu di depan semua orang." Aku menatap matanya tajam, menahan air mata yang hampir jatuh. "Salah paham? Jadi foto ini, pesan ini, dan video ini juga salah paham?" Aku melempar flash disk ke meja. Lalu Rini, yang sudah kuhubungi dari semalam, langsung menyalakan proyektor yang sudah ia siapkan. Diam-diam, layar di depan menampilkan gambar demi gambar. Rafa dan Mira di restoran. Rafa memeluk Mira di parkiran kantor. Lalu potongan video dari CCTV saat mereka berdua tertawa di ruang rapat. Setiap gambar yang muncul membuat ruangan semakin tegang. Tidak ada yang berani bicara. Mira menunduk. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Rafa mencoba mengambil remote proyektor, tapi aku menahannya. "Cukup, Rafa. Aku udah cukup sabar." Aku melangkah ke depan, berdiri di antara mereka. Suaraku bergetar, tapi jelas. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku berhenti kerja buat kamu. Aku tinggalkan karierku, temanku, semuanya, demi jadi istri yang kamu mau. Aku percaya kamu, tapi kamu malah menghancurkan kepercayaan itu dengan wanita yang kamu bayar tiap bulan." Rafa menunduk,
tidak bisa menatapku. Suasana begitu tegang, sampai semua orang di ruangan menahan napas. Mira mencoba berbicara. Bu Nadia, maafkan saya. Aku memotong tajam. Jangan panggil aku, Bu. Kamu nggak pantas. Kamu tahu dia suamiku. Tapi kamu tetap bermain api. Kamu pikir aku nggak tahu semua ini? Aku tahu setiap malam kalian lembur bareng. Aku tahu semua alasan palsu kalian. Mira terdiam. Air matanya mulai menetes. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan saatnya untuk kasihan. Aku menatap seluruh ruangan, memastikan semua orang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Biar semua tahu. Kataku lantang, kalau perempuan sekuat apapun, bisa jatuh kalau dikhianati. Tapi kami juga bisa bangkit dan membalas dengan harga diri. Aku menatap Rafa untuk terakhir kalinya. Aku gak akan minta penjelasan lagi. Semua sudah jelas. Kamu boleh kehilangan aku, tapi aku gak akan kehilangan diriku sendiri. Setelah itu, aku melangkah keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Suara-suara kecil mulai terdengar di belakangku. Bisikan para karyawan yang terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Begitu sampai di luar gedung, angin terasa berbeda. Ada perasaan lega, meski hatiku hancur berkeping-keping. Tapi setidaknya, kali ini aku menang. Bukan karena berhasil menyakiti mereka, tapi karena aku berhasil mempertahankan diriku sendiri. Aku berjalan ke mobil dengan kepala tegak, tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, aku akhirnya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku berani. Aku sadar, cinta yang sejati tidak pernah menuntut kita untuk kehilangan harga diri. Dan hari itu, meskipun aku kehilangan suamiku, aku mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk berdiri dan mengatakan cukup. Hari itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari hidupku yang baru. Rafa mungkin sudah menghancurkan pernikahan kami, tapi dia tidak bisa menghancurkan diriku. Aku adalah Nadia, dan aku akhirnya sadar aku pantas untuk bahagia, tanpa harus menjadi bayangan di balik ruang direktur. Sudah hampir 4 bulan sejak hari aku meninggalkan rumah besar itu. Rumah yang dulu terasa hangat, tapi kini hanya penuh kenangan pahit. Awalnya, kepergianku terasa seperti kehilangan arah. Aku tak tahu harus kemana, tak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang membuatku sesak. Setiap kali mengingat pengkhianatan itu, aku perlu sembuh. Aku perlu mengenal diriku sendiri lagi. Bukan sebagai istri direktur, tapi sebagai Nadia, perempuan yang dulu punya impian dan semangat hidupnya sendiri. Hari-hariku di awal terasa berat. Aku menyewa apartemen kecil di tengah kota, jauh dari hiruk-pikuk rumah lama yang penuh kenangan. Malam-malam pertama terasa sunyi. Tak ada suara langkah Rafa, tak ada suara tawa Dava yang biasanya menyapa. Aku sering menangis tanpa alasan, tapi setiap kali aku menangis, ada bagian kecil di dalam diriku yang justru terasa lega, seperti luka yang perlahan mengeluarkan semua racun yang selama ini kutahan. Aku menulis banyak hal di buku catatan kecilku, tentang rasa sakit, tentang kecewa, tapi juga tentang harapan. Dan dari situ, aku mulai sadar, hidupku belum selesai. Aku hanya sedang belajar memulai lagi dari nol. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Awalnya aku ragu. Aku sudah lama meninggalkan dunia kerja, takut rasanya tidak bisa mengikuti lagi. Tapi aku tidak ingin terus bergantung pada uang dari masa lalu. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri. Aku melamar ke beberapa perusahaan, dan akhirnya diterima di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang desain interior. Bosnya, seorang wanita muda bernama Karin, sangat ramah dan memahami keadaanku. Di sini nggak perlu sempurna, Mbak Nadia, yang penting kita jujur dan kerja pakai hati, katanya di hari pertama aku masuk. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa
terasa menyentuh sekali. Hari-hariku mulai terasa hidup lagi. Setiap pagi aku bangun lebih bersemangat, menyiapkan kopi, lalu berangkat ke kantor kecil yang penuh warna itu. Teman-teman di sana tidak tahu siapa aku dulu, dan itu justru membuatku nyaman. Mereka mengenalku sebagai Nadia, desainer baru yang suka mengedit konsep ruang tamu dan suka ngemil saat lembur. Aku mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana, tawa rekan kerja, hasil desain yang disukai klien, dan secangkir kopi sore sambil melihat langit senja dari jendela kantor. Sementara aku perlahan belajar menyembuhkan diri. Kabar tentang Rafa justru datang dari arah yang tak terduga. Suatu hari, Rini mengirim pesan singkat. "Nat, kamu tahu nggak, perusahaan Rafa lagi kacau." Aku sempat terdiam lama sebelum membalas. Ternyata, setelah skandal di ruang rapat itu tersebar ke pihak internal dan para mitra bisnis, citra perusahaan turun drastis. Banyak investor menarik diri, proyek-proyek besar dibatalkan, dan para klien lama kehilangan kepercayaan. Rafa terpaksa turun dari jabatannya, sementara Mira mengundurkan diri diam-diam. Tidak ada kabar pasti kemana dia pergi, tapi desas-desus bilang dia meninggalkan kota ini setelah hubungannya dengan Rafa hancur total. Aku membaca pesan itu tanpa perasaan senang atau puas. Dulu mungkin aku akan marah. Mungkin ingin Rafa merasakan sakit seperti yang kurasakan. Tapi sekarang, yang ada hanya keheningan. Aku sadar, balas dendam terbaik bukanlah membuat seseorang menderita, tapi membuktikan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Luka itu perlahan berubah menjadi pelajaran. Luka yang dulu kutakuti, kini justru menjadi alasan aku bisa berdiri lebih kuat. Sore itu, setelah beberapa bulan tanpa kabar, seseorang mengetuk pintu apartemenku. Aku baru saja selesai bekerja, masih mengenakan pakaian kantor. Ketukan itu pelan, tapi tegas. Saat ku buka pintu, aku hampir tak percaya dengan sosok yang berdiri di depanku. Rafa, dia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, rambutnya berantakan, dan matanya tampak sayu seperti seseorang yang kehilangan arah. Kemejanya lusuh, tidak seperti dulu yang selalu rapi dan wangi. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa kata. Suara yang dulu selalu terdengar tegas, kini pelan dan bergetar. "Nad, boleh aku masuk?" tanyanya. Aku menatapnya lama, lalu membuka pintu sedikit. "Silakan." Dia duduk di kursi dekat jendela, sementara aku tetap berdiri, menjaga jarak. Hening beberapa saat, lalu dia berkata lirih, "Aku dengar kamu kerja lagi." Aku senang dengarnya. "Kamu selalu hebat, Nat." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba membaca niatnya datang ke sini. Akhirnya dia menghela napas panjang. "Aku datang bukan buat minta kamu balik. Aku tahu, aku nggak pantas. Aku cuma mau minta maaf. Aku bodoh banget, Nat. Aku pikir aku bisa punya semuanya, karier, keluarga, dan cinta lain. Tapi ternyata yang aku kejar itu cuma kosong." Suaranya parau, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Rafa benar-benar rapuh. Dia menunduk, menatap lantai. "Sejak kamu pergi, semuanya hancur. Aku kehilangan posisi, kehilangan kepercayaan orang, dan kehilangan diriku sendiri. Aku tahu aku udah terlambat, tapi aku cuma mau kamu tahu kalau aku menyesal." Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam diriku. Tapi aku tidak ingin kembali terjebak dalam lingkaran rasa kasihan. Aku menatapnya tenang, lalu berkata, "Rafa, maaf itu hal yang mudah diucapkan, tapi nggak bisa memperbaiki yang sudah hancur. Aku udah belajar kalau cinta tanpa kejujuran cuma akan jadi luka." Rafa tidak membela diri. Dia hanya mengangguk pelan. "Aku ngerti," katanya dengan suara lirih. "Kamu bener, Nat. Aku yang salah dari awal. Aku nggak tahu apa yang aku cari waktu itu. Tapi setiap hari tanpa kamu, aku sadar aku udah kehilangan satu-satunya
orang yang benar-benar tulus. Aku tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan karena bahagia mendengarnya. Itu senyum dari seseorang yang akhirnya bisa menerima kenyataan tanpa lagi terluka. Rafa, aku udah gak marah. Aku juga udah gak benci kamu. Aku cuma udah selesai. Aku udah belajar memaafkan. Bukan karena kamu pantas, tapi karena aku pantas untuk tenang. Dia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kamu kelihatan beda sekarang. Katanya pelan. Lebih kuat. Aku mengangguk. Aku memang udah beda. Mungkin kamu pernah jatuhin aku. Tapi justru dari situ, aku belajar berdiri sendiri. Kami diam lama. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Rafa berdiri pelan. Menatapku sekali lagi. Terima kasih, Nat. Udah pernah jadi rumah buat aku. Katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya pergi. Dan kali ini, tidak ada air mata. Tidak ada lagi amarah. Hanya rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah dia pergi, aku duduk di dekat jendela dan menatap langit yang mulai berwarna oranye. Aku tersenyum kecil. Aku sadar, semua rasa sakit itu ternyata punya tujuan. Tuhan tidak pernah salah menaruh luka. Kadang, kita harus benar-benar hancur dulu supaya bisa membangun diri yang baru. Diri yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih mencintai diri sendiri. Kini hidupku perlahan kembali indah. Aku fokus pada pekerjaanku, bahkan mulai merintis bisnis kecil bersama Karin dan teman-teman kantor. Dava masih sering datang menginap di apartemen setiap akhir pekan. Dan melihat dia tertawa, sudah cukup membuat hatiku hangat. Aku tidak lagi menunggu Rafa, tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya berusaha menjalani hari-hari dengan syukur. Suatu malam, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku catatan kecilku. Catatan yang dulu penuh air mata, kini menjadi saksi kebangkitanku. Aku menulis, tak semua kehilangan itu buruk. Kadang Tuhan menghancurkan sesuatu supaya kita bisa membangun lagi. Tapi kali ini, dengan versi diri yang lebih kuat. Aku menutup buku itu sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Tidak lagi terikat oleh masa lalu. Tidak lagi dibayangi oleh luka. Aku sudah sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena aku akhirnya memilih untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Cinta bisa saja pudar, tapi harga diri jangan pernah hilang. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan siapa yang paling mencintai, tapi siapa yang paling tulus bertahan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen. Semoga hari Anda berkesan.